Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo folks, kembali lagi sama kita di acara program perdana nih teman-teman. Selamat datang di Legacy Talk Volume 1. Dan Legacy Talk kali ini tuh pasti daging banget sih teman-teman. Soalnya narasumbernya tuh mungkin beberapa dari kalian udah ada yang udah tahu, dan ini beneran aku udah ngepoin sedikit-sedikit dan wah kayaknya keren banget katanya. Tapi sebelum itu kenalin, aku Niken yang bakalan nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol seru nih bareng narasumber kita kali ini. Nah, narasumber kali ini tuh super spesial banget teman-teman. Kita kali ini narasumbernya ada Kak Agsi Jihad Sakti. Ya. Halo Niken. Nah, kakak ini adalah alumni Fakultas Vokasi jurusan Ilmu Perpustakaan kan ya Kak? Betul, lebih tepatnya D3 Perpustakaan. Sebelum mulai kita ngobrol-ngobrol, mungkin kakaknya bisa perkenalan diri dulu gitu sama teman-temannya. Oke, terima kasih Niken. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, khususnya dari Kementerian Luar Negeri BEM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Oke, halo Fox, salam kenal, namaku Agsi Jihad Sakti, biasanya dipanggil Sakti. Aku sendiri merupakan alumni dari D3 Perpustakaan Unair tahun 2020. Salam kenal Fox untuk kalian semua. Oke, pasti karena udah kenal nih, aku juga mau ngasih sedikit spilan tipis-tipis sama kakaknya itu. Aku dengar kakaknya itu alumni Cakning Surabaya juga ya. Waduh. Aduh, keren banget sih Kak, sumpah. Kayak wow, ternyata aku sama Cak Surabaya ya. Keren banget. Itu gimana tuh ceritanya kalau misalkan boleh tahu nih? Angkatan dari berapa sih angkatan Cakning Surabaya? Angkatan berapa ya Kak? Oke, jadi untuk kebetulan aku sendiri juga bergabung di Paguyuban Duta Wisata Cak Daning Kota Surabaya angkatan tahun 2023. Jadi setelah aku lulus tahun 2023, kebetulan banget Paguyuban Cak Daning Kota Surabaya nih buka pendaftaran. Dari situ aku langsung ambil kesempatan, setelah lulus aku ikut Cak Daning Kota Surabaya. Dan alhamdulillahnya aku sendiri bisa bergabung sampai di finalis Cak Daning Kota Surabaya tahun 2023. Keren banget ya teman-teman, itu keren banget sih Kak. Soalnya itu kan sebuah prestasi juga. Alhamdulillah. Terus langsung jadi Cakning. Nah, terus sebelum kita masuk nih, mungkin kita akan ngasih tahu juga tema dari Legacy Talk kali ini itu daging dan pastinya berguna banget bagi kita nih teman-teman semuanya buat kedepannya. Tema kali ini itu kita akan mengungkit tema upgrade skill unlock future Kak. Oke. Buat akhir-akhir ini kira-kira kakaknya lagi sibuk apa sih Kak? Kabarnya gimana dan apa keseharian kakaknya? Oke, kabarnya untuk hari ini sangat spesial karena alhamdulillah saya lagi-lagi menginjakan kaki di UNER Kampus B. Nostalgia semasa kuliah saya dulu. Lalu untuk kesibukan aku pribadi, aku sendiri yakni jadi seorang pramuwisata. Kalau mungkin sapaan itu ya yang sering kita dengar yakni seorang tour guide. Oh iya. Jadi aku sendiri merupakan seorang tour guide lokal. Tidak hanya itu, juga aku suka di bidang konten. Jadi sembari tour guide, aku juga ikut-ikut dan mulai ke konten kreator. Seperti itu. Konten kreator karena mungkin di zaman kali ini kali ya, di zaman kayak gini tuh udah mulai banget kita harus masuk ke dunia perkontenan kayak gini gak sih? Betul. Buat membagikan wawasan kita, terus kita juga bisa berbagi pengalaman kayak gini kan ya Kak? Betul sekali Kak. Nah, terus kalau misalkan sebelum itu nih Kak, sebelum kita masuk ke dunia kerja, pastinya kita akan di dunia perkuliahan dulu. Oke. Kak, aku itu sebenarnya maba nih, jadi aku kayak butuh banget tips-tips dari kakaknya supaya gimana sih menjalani dunia perkuliahan itu. Aku pengen tahu cerita pertama kali kakak masuk perkuliahan itu kayak gimana sih Kak? Oke.
pertama kali wajar bagi kita ya, seorang lulusan SMA atau SMK mungkin merasa bingung, kiranya kita mau melanjutkan jenjang pendidikan ini kemana. Betul. Memang pada saat itu tujuan pertama aku yakni UNAIR. Jadi udah aku sematkan sejak SMA, kalau nanti aku lulus gimana pun caranya aku harus bisa masuk UNAIR. Jadi aku memasang mindset itu motivasi sejak SMA. Berjalannya waktu, memang biasanya rencana tidak semulus apa yang kita rencanakan. Betul banget. Terkadang Tuhan juga mempunyai rencana lain yang jauh lebih indah. Dan dari situ semula aku ikut SBMPTN pada saat itu, namun belum rezeki. Tapi aku tidak putus asa, aku mencari jalan lain dan menemukan sebuah fakultas vokasi Universitas Airlangga. Dan aku sendiri ikut jalur mandirinya dan alhamdulillah aku masuk dan resmi menjadi mahasiswa D3 Perpustakaan UNER tahun 2020 melalui gelombang 2. Wah, keren banget. Seperti ya. itu. Akhirnya bisa masuk UNER setelah perjalanan panjang ya, Kak. Aku pun masuk UNER pun seperti itu, Kak. Kayak Gimana tuh? ada berbagai macam rintangan yang harus dilalui pastinya. Teman-teman juga pasti kayak gitu gak sih? Nah, selama di dunia perkuliahan itu apa sih yang paling berkesan buat Kakak? Yang paling berkesan pasti momen-momen kuliah. Oh ya, pasti. Momen-momen kuliahnya ini kan banyak macamnya. Mulai dari aktif di kelas, lalu kita ikut berbagai macam kegiatan, lalu memperbanyak jejaring dan relasi, dan masih banyak lagi. Namun semasa kuliah dulu aku sangat menyayangkan karena aku sendiri ini merupakan lulusan COVID, teman-teman. Jadi masuk tahun 2020, Kak. 2020, namun pada saat itu tidak ada laskar, tidak merasakan amerta, jadi PKKMB full melalui daring. Aduh, itu sayang banget sih, Kak. Soalnya Sayang banget. itu seru banget. Aku kemarin kayak capek-capek tapi itu seru banget. Soalnya Itu berkesan. momen-momen yang dicari para mahasiswa baru. Betul banget. Jadi selama kurang lebih, Kak, 1,5 tahun, 1,5 tahun masa kuliahku diisi dengan perkuliahan daring. Nah dari situ aku merasakan wah sayang sekali ya, Iya. kita nggak bisa ngerasain PKKMB offline, apalagi yang sangat luar biasa amerta. Iya, betul. Dan untuk vokasi sendiri laskar vokasi. Betul. Jadi 1,5 tahun online, dilanjut setelahnya kemungkinan aku baru masuk kuliah offline itu semester 3 ke 4. Aduh, itu 3 udah ke 4. pertengahan ya. Pertengahan banget, Kak. 3 ke 4 itu kisaran tahun 2021 pertengahan, mau menjelang 2022. Jadi 1,5 tahun online, sisanya 1,5 tahun offline. Oke. Kayak gitu, Kak. Itu kayak cerita dukanya ya. Kalau Dukanya. sukanya itu apa nih, Kak? Aku Oke. pengen tahu juga. Sukanya pasti sebagai seorang mahasiswa ya, kita di masa kuliah sangat antusias sekali. Iya, betul. Selain kita mendapatkan kesempatan gelar mahasiswa, kita bisa berkuliah sesuai keinginan kita, mendapatkan banyak teman dan juga kesempatan yang baru. Untuk senangnya sendiri, alhamdulillah 1,5 tahun sisanya aku kuliah secara offline. Aku sengaja untuk menyibukkan diri, Kak. Menyibukkan diri untuk melakukan berbagai kegiatan. Jadi aku tidak mau menyia-nyiakan nih 1,5 tahunku aja sudah daring di rumah saja. Nah 1,5 tahun berikutnya aku harus eksplorasi sebanyak mungkin. Dari situ aku memutuskan karena passionku pada saat itu suka berorganisasi, akhirnya aku memutuskan untuk berorganisasi. Baik itu dalam skala fakultas dulu, lalu lanjut ke skala universitas. Nah, tidak hanya itu, sebagai mahasiswa vokasi, tentunya kita tidak lepas dengan berbagai macam praktek. Betul banget. Jadi masuk-masuk itu, Kak, langsung dihadapkan dengan PKL. Langsung setelah PKL itu kurang lebih 1 bulan, lalu lanjut magang nih. Magang itu 3-4 bulan. Lalu terakhir pengerjaan tugas akhir. Oke. Jadi karena aku sudah berkomitmen, aku aktif berorganisasi, aku juga tidak melupakan kewajibanku. Alhamdulillah PKL, magang dan TA semuanya beres dan aku lulus tepat waktu. Wah, Seperti itu, Kak. Itu senangnya, sebuah pencapaian diri yang sangat luar biasa. itu keren banget sih. Dalam waktu 1,5 tahun, Kakaknya aktif organisasi, magang, dan lainnya pun terkerjakan dengan sangat amat baik ya, Kak.
Kak. Betul. Berarti Kakak termasuk mahasiswa yang kuliah rapat? Waduh, iya. Saya kita dengan kura-kura tuh kayak. Iya, kura-kura ya. Kura-kura. Terus karena sesibuk itu ya, waktunya singkat, jadwalnya padat, itu tuh cara bagi waktunya kayak gimana Kak? Aku pengen tahu nih. Oke, cara bagi waktu memang setiap pribadi, setiap individu punya caranya masing-masing. Ya. Namun cara yang aku pilih dan aku terapkan ke diriku ini cukup efektif karena setiap ada tugas dari ini jurusan kita sendiri itu kalau bisa diprioritaskan. Karena apa? Karena tidak mengganggu kegiatan kita yang lain. Contoh kalau kita nanti jam 8 ada rapat, masih ada waktu nih dari siang jam 3 sampai jam 6, ya udah sebisa mungkin diselesaikan. Jadi aku dulu itu tipe mahasiswa yang cukup sering ke perpustakaan. Ini di luar konteks aku mahasiswa perpustakaan nggak ya? Karena memang pribadiku suka baca buku dan suka ini di tempat yang agak sepi biar bisa fokus mengerjakan. Jadi setiap kali ada tugas kalau bisa langsung digarap, kalau bahasanya Surabaya langsung digarap, langsung dicanda. Karena apa? Agar tidak mengganggu kesibukan atau aktivitas lain. Betul. Kalau nanti dulu ditunda, yang ada malah numpuk, malah nggak jadi. Iya, nah, kayak gitu nanti kalau kelamaan tuh pasti makin malas gak sih? Makin banyak makin males. Itu sih kayak itu masalah utama kita, males. Itu kayak ditunda. Harus kita lawan itu Kak. Iya, benar. Mahasiswa banget. itu harus melawan rasa malas. Nah, setelah dengan hiruk pikuk dunia perkuliahan nih, pastinya Kakak juga tadi lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Menurut Kakak, skill apa sih yang paling penting buat kita sebagai mahasiswa yang harus kita upgrade nih? Kayak gimana sih Kak itu skill-skill yang harus kita upgrade? Kalau kita berbicara skill nih Kak, itu pasti banyak banget. Dan setiap orang mungkin passion untuk menentukan skillnya berbeda-beda. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau menurut aku sendiri, carilah passion yang kiranya kamu minati, yang bikin kamu bergairah untuk mengerjakan itu. Oh iya, betul. Jadi sangat sayang sekali kalau kita sebagai mahasiswa tidak memanfaatkan value mahasiswa tersebut. Betul. Kalau bisa cari soft skill sebanyak mungkin Kak. Itu bebas karena kita mahasiswa, kita punya banyak pilihan. Kalau memang suka berorganisasi, bisa ikut berorganisasi. Kalau memang yang ingin fokus ke akademik, bisa tuh cari beasiswa. Betul Sekarang beasiswa kan semakin banyak toh Kak. Lalu kalau suka kompetisi, bisa ikut kayak lomba-lomba karya ilmiah dan lain-lain. Lalu kalau memang pengen pengabdian sosial, bisa ikut kegiatan studi independen atau Merdeka Belajar dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan passion kita. Karena setiap orang memiliki passionnya masing-masing. Itu kuncinya. Cari, temukan, dan jalankan. Temukan dan jalankan. Betul Kak. Itu bisa banget dijadiin moto hidup kalian teman-teman. Soalnya itu harus banget. Kita harus satu hal penting sih yang menurutku kita harus ngilangin rasa malas. Iya Kak. Penting sekali itu. Itu penting banget. Nah kalau menurut Kakak nih, skill apa sih yang dulunya tuh kurang populer tapi ternyata di dunia kerja tuh dibutuhin banget gitu. Dulu tuh kayak di underestimate, ternyata fun fact-nya tuh kayak ternyata ini dibutuhin ya. Itu apa? Skill ini lagi-lagi yang sangat dasar ya untuk kita, apalagi seorang mahasiswa bisa mengaplikasikan Microsoft Office seperti sekedar Excel, termasuk rumus-rumusnya. Itu ternyata sangat penting untuk menjelang kita di dunia pekerjaan. Memang dulu kita pengen yang praktis kayak langsung ke Word aja, langsung ke Canva atau rekap manual. Namun ada baiknya teman-teman di sini juga mulai melawan merasa malas, melampaui batas, coba tuh belajar perlahan Microsoft Office terutama di Excel. Tidak hanya itu, mungkin yang kedua ini juga aku menyarankan pentingnya aktif dalam media sosial. Nah, pentingnya aktif dalam media sosial ini dengan tanda kutip personal branding nggak? Personal branding. Karena kita tahu teman-teman, dunia semakin dinamis, apapun berubah dan apapun pasti dilihat berdasarkan fakta dan datanya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan fakta dan data tersebut, gimana kita bisa dipercaya atau sekedar diakui oleh orang lain. Jadi manfaatkan personal branding untuk diri kita masing-masing. Karena sekarang nggak ada tuh kata malu, nggak ada tuh kata kayak takut ini, takut itu. Yang ada kalian
melewatkan kesempatan itu. Justru dari rasa ketakutan itu akan menjawab sebuah keberhasilan kalian di masa depan. Jadi aku saranin kalian mulai merintis atau memperdalam personal branding kalian. Betul, karena di zaman sekarang itu apa-apa tuh kita lihat dari sosial media kan. Iya, betul Mau sekali. ngepoin apapun itu pasti dari sosial media. Aku pun ngepoin kakak dari sosial media loh kak. Waduh, iya. Dari LinkedIn Betul. kayak gitu. Karena ya kalian tahu sendiri sosial media tuh kayak gimana. Sangat sebegitu pengaruh di dunia Betul pekerjaan. banget, sangat amat berpengaruh. Jadi jangan pernah malu-malu buat tunjukin branding kalian itu kayak Ya, gimana setuju. teman-teman. Kayak public speaking kalian itu apa, sebagus apa. Kalian boleh banget nunjukin itu semua, bener Iya, kan? benar. Sesimpel gini Kak, kalau aku dulunya suka organisasi, jadi yang aku tunjukin ya berbagai macam kegiatan keorganisasi, pencapaian keorganisasi. Kalau mungkin yang fokus di non akademik kayak sekedar atlet, ya udah tunjukkan tuh aktivitas kalian atlet. Atau bahkan kalian yang fokusnya ke beasiswa, ya udah tuh liatin proses kalian sampai hasil kalian ketika mendapatkan beasiswa tersebut. Betul. Jadi kembali lagi personal branding sesuai dengan passion kita masing-masing. Betul. Nah, sesuai dengan passion nih kak. Berarti kakak tuh tiap orang punya skill beda-beda ya. Setuju. Nah, gimana sih cara kakak mengupgrade skill kakak itu sendiri di tengah hiruk pikuk pekerjaan kakak? Oke, pastinya Kak, aku harus meluangkan waktu, entah beberapa menit atau setidaknya ada pun waktu untuk memperbarui skill tersebut. Aku pribadi suka baca buku. Baca buku bukan hal yang remeh ternyata Kak. Aku dulu kayak, ya ngapain kita membaca tulisan buat ngantuk atau buat bosan. Namun kenyataannya Kak, itu sangat berguna di masa depan kita karena perbendaharaan kata kita semakin banyak, lalu wawasan kita semakin luas. Betul. Jadi gak sekedar kita presentasi, ngobrol, nge-MC di moderator, itu juga sangat berpengaruh dari kosakata yang kita dapatkan melalui membaca. Jadi kalau bisa aku harus membaca. Membacanya buku apapun, nggak harus yang kalian suka. Bahkan kalau skill yang tidak kalian suka, itu justru menambah informasi baru untuk diri kalian. Tidak hanya itu, aku juga sekedar cari referensi nih kayak di media sosial, TikTok, Instagram untuk sekedar ngedit itu gimana caranya. Jadi kita punya preferensi lain membuka agar kita bisa lebih bereksplorasi lagi ke depannya. Iya, betul Gitu. banget. Nah, teman-teman, ini mungkin kita akan mulai masuk ke dunia work life nih. Aku juga penasaran work life dari kakak tuh gimana ya? Gimana perbedaannya antara kampus dan dunia pekerjaan tuh gimana? Perbedaan yang sangat signifikan tentu lingkupnya ya Kak. Iya, Kalau betul. kita mungkin kampus hanya sebatas teman-teman kampus, sejurusan, mungkin sefakultas, bahkan seuniversitas. Itu hanya ya mungkin hanya beberapa persen dari yang kita kenal. Sedangkan dunia pekerjaan itu sangat luas. Jadi kita harus bisa beradaptasi secepat mungkin. Nggak bisa nih kalau kita menyesuaikan kemauan kita doang. Kalau aku inginnya gini, berarti cara kerjaku gini. Ya, kamu di situ ya pasti bakal tertinggal. Iya. Jadi harus adaptasi. Kita harus yang bisa improve. Jangan menunggu seruan atau ini ajakan improve. Karena ada baiknya kalau kita bisa menyesuaikan diri, adaptasi dan improve itu semakin memudahkan kita untuk menjalani apapun pekerjaan yang sedang kita geluti. Betul. Gitu. Nah, buat itu aku kan kakak tuh di dunia tourism ya. Iya, pariwisata. Ya, di dunia tourism itu gimana sih pandangan kakak tentang dunia tourism di era digital ini? Tentu saja pariwisata sangat luas, namun sangat disayangkan ada beberapa spot yang mungkin belum cukup eksis, belum cukup tenar. Jadi itu kembali lagi ini ya keterlibatan kita sebagai Gen Z teman-teman. Kalau bisa kita juga memajukan selain untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan yang sedang kita singgahi. Itu merupakan salah satu bentuk positif dari kita karena kita turut untuk memberdayakan selain untuk personal branding kita dan juga masyarakat sekitar. Jadi harapannya teman-teman kalau mungkin sekedar ada kafe yang bagus nih, ya udah di tag aja biar teman-teman tahu. Lalu juga ada tempat yang bagus secara tidak langsung kita juga ini ya melanjutkan perputaran roda ekonominya, baik itu dari UMKM ataupun kelas-kelas lain. Gitu. Oke kak, buat yang terakhir nih karena sayang banget kayaknya udah Waduh, nggak kerasa ya, baru berapa menit. Kayak sayang banget gitu buat closing statement kakak nih. Dari pengalaman kakak mau berbagi mungkin ke teman-teman
gimana sih buat kita agar tidak merasa takut buat nyari pengalaman-pengalaman baru gitu? Oke. Yang pertama teman-teman sekalian, Fox dan teman-teman lainnya, kita harus berani melampaui batasan. Jadi kita harus pergi atau melangkah dari zona nyaman kita. Karena kalau kita tidak melangkah dari zona nyaman, kapan kita bisa dapat pengalaman? Takut atau gagal itu hal yang lumrah, tapi kita ingat lagi kalau kita tidak mencoba, gimana kita bisa mendapat pengalaman. Karena semuanya berawal dari pengalaman pertama. Baik buruknya harus kita terima, karena kita percaya hasil tidak mengkhianati usaha. Yang penting tuh cintai proses belajarnya dan ingat terus tujuan yang ingin kalian capai. Seperti itu, Kak. Wah, ini keren banget sih, Kak. Podcast hari ini tuh daging banget. Aku belajar banyak dari Kakak. Makasih banyak ya. Dengan senang hati. Waktunya buat ngasih kita tips-tipsnya nih. Terus juga kita bisa ngedengar pengalaman-pengalamannya. Dan juga aku mau bilang makasih nih buat teman-teman Fox yang udah dengerin kita berdua ngobrol asik-asik ini. Nah, tapi sayang banget nih, Kak. Kayak mungkin waktunya udah mulai agak Waduh, ada alarmnya ini, Kak. Iya. Nah, mungkin kita bisa ketemu di lain kali waktu dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol seru lagi siap. nih dengan pembicaraan yang mungkin topiknya lebih menarik gak sih? Thank you so much teman-teman. Makasih banget udah nonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.